Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Virgian Hasyan Nur Santoso dengan NIM 2310606060. Saya dari Prodi Teknik Industri UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan sedikit tentang program sederhana yang bernama program stok barang toko Bank Birgi ya. Nah, tujuan saya membuat program ini adalah untuk memenuhi tugas mingguan modul 2 mata kuliah praktikum pemrograman komputer. Dan selain itu, saya membuat ini juga untuk memudahkan kita dalam mengontrol atau mengetahui berapa inputan stok barang yang masuk begitu. Nah, langsung saja kita coba dulu. Coba jalankan ya. Mana ini? Mana yang gue jalan? Oh, ini. Nah, pada menu awal akan ditampilkan 4 opsi seperti ini, yaitu lihat daftar barang, input barang, update stok, dan yang terakhir ada keluar. Nah, ketika kita inputkan nomor 1, nah outputnya kan belum ada barang yang terdaftar karena ini kita harus menginputkan dulu. Kemudian langsung saja kita inputkan, masukkan kode item. Ini bebas ya, bisa menggunakan angka atau menggunakan huruf, tapi saya lebih enak menggunakan angka sih, lebih gampang. Nah, nama itemnya misal beras. Nah, harga item kita kasih 200.000. Jumlah item kita buat 40. Beras kita buat tanggal masuk sekarang 01/10/2024 begini. Item beras berhasil diinputkan. Apakah Anda ingin memasukkan item lagi, Y atau N? Nah, kita coba masukkan lagi. Mungkin nama itemnya apa ya? Kalau di toko itu mungkin kecap. Seperti ini harga item, harga kecap berapa sih? 5.000 ya. Jumlah itemnya kita buat 80. Banyak nih. Tanggal masuk sama 10 tanggal 1 ya. Tanggal 1/10/2024. Nah, seperti ini. Nah, ketika kita ingin melihat outputnya, maka kita kembali ke menu lagi, N, lihat daftar barang. Nah, outputnya akan seperti ini ya. Wah, rapi banget nih. Kode barang, ada kode barang, nama barang, harga, stok, tanggal masuk. Kemudian ketika kita ingin mengedit, waduh nih, misal salah masukin kecap nih. Nah, kita nggak bisa ini, misal kita salah menginputkan kecap ya 002, input barang, masukkan kode item kecap 002. Nggak bisa ya, karena item sudah ada dalam database. Masukkan item lain atau Anda bisa melakukan update item. Nah, cara untuk mengganti jumlah stoknya kita melalui update stok. Nah, seperti ini, masukkan kode item. Kita tadi ingin mengganti kecap ya, kan salah tadi, misalnya 002 kan. Nah, jumlah stok barunya kan dari 80, misal kita buat lah 90. Nah, setelah diganti, outputnya akan berganti seperti ini. Udah barang kecap. Nah, kecapnya akan stoknya berubah ya. Tadi kan 80, ini jadi 90 begitu. Nah, langsung saja kita bahas untuk programnya. Nah, pada fungsi yang pertama itu kan ada, oh ya, ini dulu ya, import OS system CLS. Nah, fungsinya ini adalah untuk ketika kita running programnya ulang, nah maka dia akan langsung bersih ya, karena kan fungsi CLS itu kan seperti ini, sama sebenarnya, mau clear apa CLS ini untuk menghapus semua ini ya, jadi membersihkan tampilan lah. Nah, seperti ini. Mudah kan? Mudah. Oke, langsung kita bahas. Fungsi yang pertama adalah fungsi tambah item. Nah, fungsi tambah item itu untuk untuk menambahkan item. Ya kan, namanya tambah item. Jadi di sini ada tambah item, terus parameternya ada data item. Nah, kemudian ada kode item sama dengan input. Ini untuk menginputkan kode item yang tadi ya, yang kemudian ini akan dicek if kode item in data item. Nah,
fungsi dari ini adalah untuk mengecek agar tidak ada item duplikat seperti itu. Misalnya kita sudah menginputkan tadi apa barang beras 001, kita tidak bisa menginputkan 001 lagi karena kode item itu adalah sebuah kuncinya ya. Jadi kode item itu paten punyanya satu orang, punyanya satu barang, nggak bisa dipakai dua ya. Jadi ini fungsinya untuk apa tadi? Oh iya, agar tidak terjadi duplikat item. Nah, yang kemudian saya jelaskan ini ya, parameter data underscore item. Nah, definisinya itu data item kan adalah ini merupakan data item itu dictionary utama. Nah, ini digunakan untuk menyimpan semua barang yang terdaftar di dalam sistem ini. Kemudian cara kerjanya ini, data item itu akan menyimpan banyak item dengan setiap item itu memiliki kata kunci. Nah, kata kuncinya seperti yang saya bilang tadi, kode item itu merupakan key-nya ya, atau kata kuncinya. Kemudian ada ini item. Nah, ini kan untuk inputan tadi ya, nama item, harga item, jumlah, tanggal. Nah, item ini adalah dictionary untuk nama item, harga item, jumlah item, tanggal masuk. Nah, fungsinya ini adalah untuk menyimpan detail dari barang-barang tertentu ya. Tadi kan sudah ada data item. Nah, data item ini hanya untuk menyimpan kunci, kata kunci dari kode item yang nanti anaknya dari kode item ini adalah si item ini. Nah, setelah misalnya ya kita panggil 001, nah maka anak-anaknya dari si beras, harganya beras itu akan ngikut dengan si kode item itu. Kemudian oh ya, pasti kalian bingung ya. Jadi perbedaannya itu kan kalau parameternya data item itu adalah wadah utamanya untuk menyimpan item ya, seperti itu. Jadi di data item itu disimpannya menggunakan ini key-nya itu dari si kode item itu 001. Nah, sedangkan si item adalah detailnya suatu barang. Detailnya itu yaitu tadi anak-anaknya itu dari nama item, harga item, jumlah item begitu. Nah, kemudian kita bahas yang ini sama ya seperti modul kemarin ya. Pakai lower kan. Jadi untuk mengubah apapun ya jadi huruf kecil, misal kita input Y besar nanti jadi Y kecil begitu. Jadi tetap bisa tetap bisa di outputkan kan, daripada buat lagi elif lagi sama dengan gini buka kurung tutup kurung sama dengan Y besar kelamaan. Kemudian ada definisi update stock. Nah, update stock ini kan untuk memperbarui jumlah stok barang yang udah ada di dalam data item tadi kan. Kemudian ini if not data item ini sama seperti ini, tapi kan ini if jika kode item berada di data item. Nah, kalau yang if not jika tidak ada data item maka yang akan di print adalah belum ada barang terdaftar. Nah, dia akan kembali ke menu lagi. Kemudian ini sebenarnya sama pada bagian tampilkan data item ya. Kita bahas langsung aja, tampilkan data item. Nah, saya di sini kan menggunakan ini kode barang ini untuk memanggil si kode barang yang berada di data item tadi kan. Nah, selanjutnya saya jelaskan fungsinya ini. Titik 2 caplok kanan 15 itu apa bang? Nah, fungsinya ini adalah untuk kita run dulu aja agar Anda bisa tahu ya kan. Nah, ini kan kita running ulang jadi datanya tadi hilang. Soalnya kan kalau di sini menyimpan datanya cuma sementara. Belum ada. Aduh. Kita harus mengetik lagi. Input barang, kode itemnya 01. Nama item beras. Harga itemnya 200.000. Waduh, kebanyakan. Gak apa-apa lah. Jumlah itemnya kita buat
12 yang masuk 01 1. Nah seperti ini. Nah kita buka lagi ya. Nah ini kan fungsinya kan kode barang ini 15. Nah jadi jarak ini ke sini itu 15 karakter gitu. Jadi untuk memberikan space. Nah daripada daripada nanti ngetik spasi 1111 gitu kan kelamaan, mending pakai ini. Nah ini adalah kalau yang atas ini kan untuk judul untuk atas tabel ini ya, bagian apa ini, judul tabel lah caranya untuk itu. Nah kemudian kalau ini fungsinya untuk memanggil si itu tadi. Nah ini kan memasukkan fungsinya si kode item ini, kode terus data itemnya. Jadi ini manggilnya dua ya, soalnya kan kita gunakan dua dictionary tadi. Data item kan buat kata kuncinya ya, si 01 ini tadi. Nah seperti itu ya teman-teman. Oh ya ini kan ada yang beda, ini fungsinya untuk rata tengah. Nah ini kan rata tengah, ini rata kiri, terus ini rata kiri. Sebenarnya ini kepanjangan sih, nggak apa-apa lah. Nah yang terakhir kita bahas bagian menu. Nah pada bagian menu ini kan nanti akan menampilkan pilihan seperti daftar barang, input barang, update stok, keluar. Nah itu jadi itu alurnya seperti ini. If pilih satu, dan ini seperti model kemarin ya. Nah jika kita pilih satu, maka kita akan memanggil fungsi tampilkan data item. Nah sekaligus kita memanggil ininya, parameternya seperti itu. Elif pilih 2, jika kita memilih 2 sama ya, kita tampilkan fungsi tambah item, data item. Elif jika kita pilih 3, kita nanti akan memanggil fungsi update stok. Nah jika kita memilih 4, ada keluar. Jangan lupa di break ya, karena kita menggunakan while true. Nah di atas while true ini ada data item, ini ada dictionary kosong ya, untuk menyimpan ini data itemnya. Karena kan kita sebelumnya belum ada isinya di data itemnya itu kan. Udah sih, mungkin simple ya, seperti itu. Mungkin cobalah kita jalanin lagi ya. Input barang, kode item. Nah tadi kan kita sudah menginputkan 01. Nah kita coba masukkan ini, apakah kita bisa menginputkan barang yang ganda gitu, 01. Nah tidak bisa ya, item sudah ada di dalam database. Berarti kita harus menginputkan angka selain 01. 02 item susu. Harga itemnya susu saset itu berapa? 2000 ya, satu ya. Jumlah itemnya itu susu yang banyak, 300 lah. Tangan masuk sama. Nah ini kemudian kita tambah lagi, misalnya di warung tuh ada apa, rokok itu 3, berarti nama item rokok. Oh jangan rokok deh, saus. Rokok itu tidak baik ya adik-adik. Harga itemnya itu saus itu berapa ya, 5000 kan. Jumlah itemnya kita buat banyak ya, 50. Tanggal masuk 01 10 2024 begini. Apakah ini kita tampilkan dulu. Nah seperti ini, ada beras, susu, saus, begitu seterusnya. Jika masih ingin menginputkan lagi, oh aduh bang, misalnya salah input, nah kita bisa update stok lagi seperti ini. Nah misalnya kita salah masukkan susu kebanyakan, kita kasih 02. Nah jumlah stok baru, nah dari 300 ini kita buat 250. Nah begitu kita tampilkan lagi. Nah begitu, mungkin cukup sekian dari apa yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.